hari ini saya akan membawakan materi ekosistem darat. Jadi, apakah itu ekosistem darat? Ekosistem daratan merupakan salah satu ilmu ekologi yang amat rumit dan beragam. Daratan biasanya sangat bervariasi dalam dua hal, yaitu waktu dan geografi pada tiga lingkungan besar. Yang menarik perhatian dalam mempelajari ekologi di lingkungan daratan, yaitu penekanan mengenai organisasi populasi dan komunitas dan proses perkembangan autogeni, misalnya ekologi suksesi. Namun bagaimanakah ciri-ciri ekosistem daratan? Ciri ekosistem yang pertama memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Ciri yang kedua memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Ciri yang ketiga, tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Ciri ekosistem yang pertama memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama adalah bioma gurun. Ciri bioma gurun pada lingkungan abiotik yang pertama, curah hujan sangat rendah, kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitasi, kelembapan udara sangat rendah, perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Siang mendapat mencapai 45 derajat Celcius, malam dapat turun sampai 0 derajat Celcius. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Ciri lingkungan biotik yang pertama, flora. Tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering atau tumbuhan xerophyte. Yang kedua, fauna. Hewan besar yang hidup di gurun umumnya yang mampu menyimpan air sendiri, misalnya unta. Sedang untuk hewan-hewan kecil misalnya ular, tikus, dan semut, umumnya hanya aktif hidup pada pagi hari. Pada siang hari yang terik, mereka hidup pada lubang-lubang. Selanjutnya kita akan membahas bioma padang rumput. Ciri lingkungan abiotik pada bioma padang rumput yang pertama, curah hujan antar 25 sampai 50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput, curah hujan hanya dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah, turun secara tidak teratur. Turunnya hujan yang tidak teratur menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuhan sukar mengambil air. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan biotik. Flora, tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan porositas dan drainase kurang baik, yaitu rumput. Yang kedua ada fauna, bison dan kuda liar di Amerika, gajah dan jerapah di Afrika, domba dan kanguru di Australia. Selanjutnya adalah bioma hutan hujan tropis. Lingkungan abiotik pada bioma hutan hujan tropis yang pertama, curah hujan tinggi merata sepanjang tahun, yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Yang kedua, matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, perubahan suhu relatif kecil antara bulan satu dengan lain. Yang keempat, di bawah kanopi atau tudung pohon gelap sepanjang hari, maka tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Ciri-ciri lingkungan biotik pada bioma hutan hujan tropis yaitu yang pertama, flora. Pohon-pohon utama yang memiliki tinggi mencapai 20-40 meter dengan cabang daun yang lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Tumbuhan khas yang dijumpai pada liana dan epifit. Yang kedua adalah fauna. Pada daerah tudung yang memiliki sinar matahari ketika siang hari, hidup hewan yang bersifat diurnal atau hewan yang aktif di siang hari. Pada daerah bawah kanopi terdapat hewan yang bersinar nonvurnal, yaitu hewan yang aktif malam hari, misalnya burung hantu dan babi hutan. Selanjutnya ada bioma hutan gugur. Ciri lingkungan abiotik adalah curah hujan merata sepanjang tahun, 75-100 cm per tahun. Yang kedua memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Yang ketiga, keanekaragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan hujan tropis.
Selanjutnya ada bioma taiga. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Hewannya antara lain beruang hitam dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Selanjutnya ada bioma tundra. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara. Di dalam lingkaran kutub utara terdapat di puncak gunung tinggi. Pertumbuhan-tumbuhan di daerah ini hanya 60 hari. Contohnya, tumbuhan yang dominan adalah lumut gerak, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas. Semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya rusa kutub, beruang kutub, dan insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. Sekian materi ekosistem daratan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.